guys, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman sekalian berada. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Muhammad Anas. Di sini aku sebagai Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Pakem masa bakti 2020-2021. Nah, sekarang ini tempat aku berdiri, aku lagi ada di Monumen Jogja Kembali. Nah, sebenarnya untuk apa sih aku di sini? Aku di sini buat ngikutin perjalanan teman-teman dari 3A buat mengulik sejarah sebenarnya wanita pada saat agresi militer 2 pada zaman dahulu masih pada masa penjajahan, mereka tuh ikut serta pada peperangan itu atau cuman di rumah bantu-bantu ngurusin pekerjaan rumah tangga. Nah, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kartini. Nah, pasti teman-teman semua penasaran kan gimana keseruan dari teman-teman 3A untuk mengulik sejarah perempuan di masa lalu. Nah, tapi sebelumnya kita pakai masker dulu untuk mengikuti protokol kesehatan. Nah, untuk mengikuti kelanjutannya, ikutin aku yuk, cek kita. Guys, jadi ini kita ada di ruang museum 3. Ya, ayo kita masuk. Guys, jadi di museum 3 ini sama kita ada tunjukin miniatur tentang evokatif dapur umum. Jadi selama agresi militer 2 itu perjuangan yang selama gerilya itu dibantu juga sama masyarakat dengan mendirikan salah satunya evokatif dapur umum. Jadi untuk kebutuhan seperti makanan, yang dapur-dapur itu dibantu sama dapur umum. Selanjutnya habis dapur umum, sekarang ini ada evokatif Palang Merah Indonesia. Nah, jadi selama perang agresi militer 2 di Jogja itu juga ada evokatif Palang Merah Indonesia buat bantu para pejuang yang terluka. Jadi evokatif Palang Merah Indonesia ini dipimpin oleh Dr. Amino. Jadi ya bisa dilihat miniaturnya kayak gini. Nah, ya nih guys, di Museum 3 ini ada meja kursi tamu milik Bapak Jojo Pawiro. Ini dipakai selama agresi militer Belanda kedua. Selanjutnya, selanjutnya ini juga ada sepeda simplex. Sepeda simplex ini milik Ibu Ruswol selama agresi militer Belanda 2 juga. Setelah itu masih ada meja, kursi, dan lampu sentir. Ada alat cetak Prof Kopi. Nah, ini saja ada PM Owen Gun 5451. Ini senjata yang dipakai sama Kolonel Soeharto waktu mimpin serangan umum 1 Maret. Terus ini ada baretnya juga. Baret punya Letnan Marsudi. Nah, ini dipakai selama menjabat jadi komandan sub Barricades. Nah, itu lihat topi bajanya bolong guys, udah ditembus peluru. Ini punyanya Supanoto. Nah, ini Supanoto udah gugur waktu tertembak tentara Belanda. Jadi topi bajunya udah bolong kena peluru guys.
Itu foto-fotonya Soekarno sama Harsono. Nah, ini juga ada kursi tamu punya Kolonel Soeharto. Nah, di atas ini ada foto-fotonya filmnya, terus ini kayak ada dokumentasi, ada peta, surat perintah, juga ada apa ini, surat pengangkatan. Nah, selanjutnya ini ada peta. Ini adalah peta Sangat Umum 1 Maret tahun 1949. Kemudian di sini ada lampunya, tapi kayaknya bisa dinyalain deh. Ini ada info tentang petanya. Ini peta pembagian daerah Wehrkreis 3. Nah, ini ada Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, sama kota Yogyakarta. Terus ini rute konsolidasi Komandan Wehrkreis 3. Ini rute konsolidasi apa itu? Baru 1 jam. Terus ini ada meja kerja Sri Sultan Hamengkubuwono 9 sama meja kerja Paku Alam 8. Oh iya, meja kerjanya ini tuh dipakai pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Oh iya guys, tadi kan kita udah sampai di Museum 3. Nah, sekarang kita akan lanjut ke Museum 4. Jadi kita berada di Museum 4. Ini tempatnya untuk mengenang pahlawan-pahlawan kemerdekaan dan kejadian-kejadian setelah proklamasi kemerdekaan. Ada beberapa dokumentasi yang diabadikan di ruangan ini, mulai dari Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta yang diambil gambar pada tahun 1946. Tempat tidur dari Presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, sewaktu Indonesia beribu kota di Yogyakarta. Dan ini adalah tokoh pergerakan nasional yang bergerak di bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Pendidikan Nasional. Ini adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam perjuangan Indonesia. Proklamator Indonesia, Bapak Presiden Indonesia juga, Insinyur Soekarno. Beliau adalah tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Dan berikut adalah teks proklamasi yang
sudah direplika dan diperbesar. Dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bapak Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Jadi guys, sekarang kita baru ada di lantai 2 Monumen Jogja Kembali. Mari kita lihat. Pada diorama yang pertama ini merupakan penyerbuan tentara Belanda terhadap lapangan terbang Maguwo pada tanggal 19 Desember 1948. Nah, lokasinya ada di lapangan terbang Maguwo atau Bandara Adi Sucipto. Tentara payung Belanda diterjunkan dari pesawat-pesawat Dakota yang dilindungi pesawat tempur pada tanggal 19 Desember 1948 pada pukul 5.30. Perlawanan dilakukan oleh Angkatan Perang Republik Indonesia yang terdiri dari pasukan pengawal pangkalan atau AURI, pasukan artileri, infanteri, polisi, dan rakyat dengan persenjataan antara lain meriam, penangkis serangan udara 4 cm. Pada diorama yang kedua ini merupakan Panglima Besar Jenderal Sudirman melapor kepada Presiden Republik Indonesia untuk memimpin perang gerilya pada 19 Desember 1948. Lokasinya ada di Istana Kepresidenan Yogyakarta, tepatnya di ruang makan. Serangan mendadak tentara Belanda di ibu kota Republik Indonesia mendorong Panglima Besar Jenderal Sudirman menghadap Presiden mohon diri untuk memimpin perang gerilya. Nah, selanjutnya ini merupakan Presiden, Wakil Presiden, dan para pemimpin lainnya diasingkan ke Sumatera pada tanggal 22 Desember 1948. Lokasinya ada di lapangan terbang Maguwo atau Bandara Adi Sucipto. Pada hari Minggu 19 Desember 1948, tentara Belanda berhasil menduduki ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Presiden, Wakil Presiden, dan pimpinan negara diasingkan ke Bangka dan Brastagi pada tanggal 22 Desember 1948. Pada diorama yang keempat ini merupakan perlawanan rakyat bersama tentara terhadap Belanda pada tanggal 23 Desember 1948. Lokasinya ada di pabrik gula dan perumahan pegawai di Padokan, Bantul. Ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta diduduki tentara Belanda dan berturut-turut kabupaten lainnya diserang sebelum Kabupaten Bantul diduduki. Rakyat bersama tentara mengadakan perlawanan dengan menghancurkan dan membumi hanguskan objek vital antara lain pabrik gula, jembatan, dan perumahan pegawai. Nah, selanjutnya ada konsolidasi dan pembentukan sektor-sektor pertahanan di Ngoto pada tanggal 26 Desember 1948. Lokasinya ada di Desa Ngoto, Bantul. Ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948 jatuh ke tangan Belanda. Banyak pemimpin negara diasingkan. Komandan Brigade 10 Letnan Kolonel Soeharto bersama staf yang terdiri dari Mayor Eksosiswo, Letnan Sudirjo, Letnan Sugiono mengadakan konsolidasi pasukan dan membentuk sektor-sektor pertahanan di markas Ngoto yang lokasinya kurang lebih 5 km selatan kota Yogyakarta. Berikutnya ada Serangan Umum 1 Maret 1949. Lokasinya ada di Jalan Pangurakan atau Jalan Trikora, tepatnya ada di dekat alun-alun utara. Puncak serangan balas gerilyawan Republik Indonesia atas kedudukan tentara Belanda terjadi pada Serangan Umum 1 Maret 1949. Lazim disebut dengan SO 1 Maret atau 6 jam di Jogja. Di bawah pimpinan Komandan Wehkres III, Letnan Kolonel Soeharto, tampak pasukan SWK 102 pimpinan Mayor Sarjono bersama pasukan SWK 101 menyerang kota Yogyakarta dari arah alun-alun utara. Selanjutnya ada penandatanganan Rumroyen Statement pada tanggal 7 Mei 1949. Lokasinya ada di Hotel Des Indes, Jakarta. Atas desakan PBB,
diselenggarakan perundingan antara delegasi Republik Indonesia, delegasi Kerajaan Belanda pada tanggal 14 April 1949 dan menghasilkan Rumroyen Statement. Tampak delegasi Indonesia antara lain Insinyur Juanda, Profesor Mr. Dr. Supomo, Mr. Ali Sastro Amijoyo, Mr. Mohrom, Dr. Leimana, dan Mr. Latuharhari. Pada diorama yang ke-8 ini merupakan penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Lokasinya ada di depan Hotel Garuda, Jalan Malioboro, Yogyakarta. Penarikan tentara Belanda di Yogyakarta dilaksanakan tanggal 29 Juni 1949 dan keamanan kota diserahkan kepada kepolisian di Indonesia. Kompak Sri Sultan Hamengkubuwono IX didampingi Wakil Kepala Kepolisian Negara Soeharto, KRT Hanggawangsa, Letnan Kolonel Soeharto, Mayor Sarjono, dan anggota UNCI. Diorama yang ke-9 ini menggambarkan tentang Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba kembali di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Lokasinya ada di ruang tamu Istana Kepresidenan di Yogyakarta. Presiden, Wakil Presiden, beserta pimpinan negara Republik Indonesia menyambut kedatangan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang kembali dari medan gerilya. Tampak pimpinan negara antara Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Kolonel TB Simatupang, dan Komandan Wehkris III, Letnan Kolonel Soeharto. Pada diorama yang terakhir ini menggambarkan situasi di mana peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 1949. Lokasinya ada di halaman depan Istana Kepresidenan Yogyakarta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 diperingati terakhir kali di Ibu Kota Republik Indonesia Yogyakarta pada tahun 1949. Setelah bangsa Indonesia berhasil merebut kembali Ibu Kota Yogyakarta dari tangan kolonial Belanda. Tampak pimpinan negara antara lain Presiden, para menteri, dan Panglima Besar Sudirman. Hai guys, jadi tadi kita habis dari lantai 2 yang isinya diorama. Setelah ini kita langsung naik ke lantai 3. Jadi setelah kita mengobservasi monumen Jogja kembali, dapat disimpulkan bahwa para pejuang berperang secara gerilya di medan pertempuran serta berjuang secara diplomasi. Selain itu, perempuan juga berperan penting dalam usaha mempertahankan kemerdekaan ini, yaitu sebagai pekerja di dapur umum, sebagai Palang Merah Indonesia yang nantinya menolong para gerilyawan yang terluka, serta sebagai mata-mata. Hai guys, jadi itu tadi keseruan kita bareng sama teman-teman dari Jogja yang telah melakukan observasi di Monumen Jogja kembali tentang peran dan perjuangan wanita beserta pahlawan-pahlawan Indonesia pada saat agresi militer luar. Semoga bermanfaat bagi kita semua, tetap semangat, jangan lupa atuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di next project, dadah!